Sebelum menonton video, mari kita support channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya Anda menjadi orang yang pertama mendapatkan notif video terbaru dari saya. Hiji, dua, tilu, subscribe! Halo Sobat Pendidikan, halo Bunda dan Yanda di seluruh Indonesia. Kembali lagi dengan saya di channel Ilham Syahril Mubarok. Oke, Sobat Pendidikan, kali ini kita akan membahas tentang kenapa sih dunia anak itu bermain? Dan apa saja sih jenis-jenis bermain dan permainan untuk anak usia dini? Oke, langsung saja kita simak penjelasannya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai anak usia 6 tahun. Yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu perkembangan jasmani dan perkembangan rohaninya, serta kesiapan bagi anak ketika melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu sekolah dasar. Yang dimana prinsip utama pendidikan anak usia dini yaitu belajar melalui bermain. Ingat ya, belajar melalui bermain. Sehingga belajar anak itu menggunakan metode bermain. Agar apa? Supaya anak tidak merasa bosan ketika dia menerima pembelajaran dari pendidiknya. Ketika belajar anak melalui bermain, maka anak pun akan merasa senang dan bahagia dan tidak akan mudah jenuh. Karena dia merasa bahwa belajar itu bukan hanya menulis, belajar itu bukan hanya membaca, namun belajar itu banyak maknanya bagi mereka. Karena bermain pun bisa dijadikan sebagai sumber belajar bagi anak. Banyak di lingkungan sekitarnya itu akan menjadi bekal untuk pembelajarannya, karena apapun yang ada di sekitar anak pasti dia akan dijadi. Coba kita bayangkan ketika anak usia dini dari sejak kecil sudah diajarkan menulis, membaca, berhitung dengan fokus, seperti diajarkan ketika dia sudah masuk di SD. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi ketika anak usia dini sudah difokuskan untuk menulis, belajar, membaca, dan menghitung, maka ketika dia memasuki jenjang sekolah dasar, dia akan merasa bosan karena sudah terbiasa melakukannya. Itu. Apalagi ketika dia sudah mahir dalam menulis, membaca, dan berhitung. Dan disatukan ketika di sekolah dasarnya, disatukan dengan anak-anak yang belum bisa menulis. Pasti anak yang sudah mahir membaca, menulis, dan berhitung, dia akan merasa, oh saya sudah bisa, kenapa harus belajar lagi? Nah, itu yang tidak diharapkan dari ucapan anak tersebut. Untuk itu, kenapa dalam pendidikan anak usia dini harus belajar melalui bermain? Karena agar dunia anak itu tidak tertinggal dalam hal bermainnya. Anak dipuaskan dengan bermain, dan bermain. Agar ketika dia sudah memasuki jenjang sekolah dasar, dia akan siap dan fokus ketika menerima pembelajaran dari guru. Dia tidak akan merasa bosan karena hak-hak bermain ketika dia sudah memasuki jenjang sekolah dasar, dia sudah puas dengan bermain ketika dia berada di sekolah PAUD. Bermain adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap anak, juga dapat dikatakan bahwa anak mengisi sebagian besar dari kehidupannya dengan bermain. Karena ketika anak bermain dengan seru, senang, maka pikiran anak pun tidak akan merasa dia terbebani oleh belajarnya. Apalagi ketika suatu pembelajaran tersebut dimodifikasi dengan permainan-permainan yang menyenangkan, maka anak pun akan merasa bermakna ketika dia belajar sambil bermain. Dan anak pun tidak akan ada rasa kekangan, paksaan dari seorang guru, karena dia merasa enjoy, dia merasa senang ketika dia belajar hal itu.
Biasanya bermain itu berkaitan erat dengan permainan, di mana permainan itu adalah aktivitas bermain yang murni mencari kesenangan tanpa mencari menang atau kalah, yang dapat membentuk proses kepribadian anak dan membantu proses perkembangannya. Sehingga dengan bermain, aspek-aspek perkembangan anak akan berkembang dengan baik. Karena di sana anak dapat mengasah, anak dapat bergerak dengan bebas, anak dapat berpikir secara luas, dan anak pun akan berimajinasi sesuai keinginannya. Jadi dengan melalui bermain, semua aspek perkembangan yang dimiliki anak akan berkembang dengan baik. Untuk itu, kita sebagai pendidik dan kita utamanya sebagai orang tua harus sering-sering meluangkan waktu dengan anak agar dia dapat bermain secara puas bersama orang tuanya. Ketika dia merasa puas ketika bermain dengan orang tuanya, maka anak pun akan merasa bahwa dia selalu disayangi dan dia selalu diberikan perhatian oleh orang tuanya. Apakah penting bermain bagi anak? Jawabannya pasti. Pentingnya bermain bagi anak yaitu dapat mendorong motivasi dalam diri anak, sehingga anak dapat bermain sesuai hatinya. Tidak ada paksaan, tidak ada kekangan yang membuatnya menjadi tidak semangat ketika melakukan aktivitas. Tetapi ketika anak dibebaskan memilih permainannya itu sendiri, maka anak pun akan merasa nyaman, anak pun akan merasa bahagia ketika dia melakukan permainannya itu. Kemudian bermain dipilih secara bebas oleh anak. Itu tadi, bahwa bermain itu tidak ada batasannya. Anak dapat memilih secara bebas sesuai keinginannya. Namun alangkah baiknya kebebasan itu tidak sepenuhnya diberikan kepada anak, tetapi dengan pantauan dari orang tua. Ketika anak melakukan permainan tersebut, maka sebaiknya ada pantauan dari orang tua agar ketika anak memiliki masalah atau pertolongan, maka kita pun selalu ada untuknya. Kemudian bahwa bermain adalah suatu kegiatan yang menyenangkan. Pasti bermain itu sangat menyenangkan bagi anak. Anak dapat bahagia, anak dapat tersenyum, anak dapat tertawa lepas karena dia merasa senang dan tidak ada paksaan dalam kegiatannya. Anak dapat melakukan secara bebas, sehingga bermain itu adalah suatu kegiatan yang sangat menyenangkan bagi anak. Untuk itu, pasti apapun permainannya, apapun jenis permainannya, pasti anak akan menyukai. Apalagi permainannya itu sangat bermakna dan mempunyai daya tarik yang menyenangkan bagi anak, sehingga anak dapat mengikuti permainannya tersebut dengan baik dan dengan rasa menyenangkan. Kemudian, bermain itu tidak selalu harus menggambarkan hal-hal yang sebenarnya. Dan bermain itu senantiasa melihatkan peran aktif anak, di mana bermain itu tidak harus menggambarkan hal yang sebenarnya gitu. Anak dapat berimajinasi secara luas sesuai apa yang ada di pikirannya. Karena imajinasi anak itu bahkan lebih besar daripada kita sebagai orang dewasa. Walaupun hasilnya dari imajinasi anak itu tidak sepenuhnya terbaca oleh kita, tetapi menurut dia bahwa apa yang dihasilkannya itu adalah lebih baik. Untuk itu, kita sebagai orang dewasa hanya selalu memberikan motivasi dan dorongan dengan kata-kata positif. Misalnya ketika anak membuat sesuatu, kita cukup untuk memberi apresiasi atau kata-kata dengan yang positif agar anak merasa percaya diri dan dia mau mengulang dan membuatnya nanti ketika anak bermain lagi. Misalnya, wah hebat ya, wah kamu pintar gitu. Karena dengan kata-kata motivasi itu anak akan merasa percaya diri akan karya yang dibuatnya. Kemudian bahwa bermain itu senantiasa melihatkan peran aktif anak. Terbukti bahwa ketika anak sering bermain atau apapun aktivitas-aktivitas dengan bermain, maka anak akan terlihat aktif. Bahkan semua aspek perkembangannya pun akan lebih cepat berkembangnya. Apalagi dalam sosial emosionalnya, anak dapat mudah berbaur dengan teman-temannya. Anak dapat saling berbicara, berkomunikasi dengan baik dengan teman sebayanya. Terdapat 5 jenis permainan bagi anak usia dini. Yang pertama, permainan sensomotor, yaitu permainan yang menggunakan semua indera dengan menyentuh, mengeksplorasi benda, berlari, melompat, meluncur, berputar, bahkan melempar bola.
Jadi permainan sensori motor ini menggunakan semua indera yang dimiliki oleh anak. Yang kedua yaitu permainan simbolis atau permainan pura-pura atau permainan peran gitu. Maksudnya permainan ini terjadi ketika anak mentransportasikan lingkungan fisik ke suatu simbol sehingga bersifat dramatis dan sosiodramatis. Misalnya ketika anak memainkan mobil-mobilan, maka dengan refleksnya mulut anak akan bersuara, suara mobil. Atau ketika anak bermain kapal-kapalan menggunakan remote, otomatis kan dalam imajinasi anak itu bahwa remote tersebut akan seperti pesawat yang sedang terbang. Itu adalah termasuk permainan simbolis. Yang ketiga adalah permainan sosial, di mana permainan ini yang melibatkan interaksi sosial dengan teman sebayanya. Jadi permainan ini dimainkan oleh banyak anak gitu, sehingga anak dapat berinteraksi sosial dengan teman-temannya atau kelompoknya seperti itu. Yang keempat yaitu permainan konstruktif, di mana permainan ini mengombinasikan kegiatan sensori motor yang berulang dengan representasi gagasan simbolis. Permainan konstruktif terjadi ketika anak-anak melibatkan diri dalam suatu kreasi atau konstruksi suatu produk atau suatu pemecah masalah ciptaan sendiri. Yang kelima yaitu games, adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh kenikmatan dan menyenangkan yang sangat baik. Fungsi utama bermain bagi anak yaitu anak dapat merasa senang, anak akan selalu bahagia, dan juga perkembangan aspeknya pun akan berkembang dengan baik, yaitu berkembang dalam aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, serta perkembangan aspek seni. Untuk itu, dengan bermain, anak akan merasa senang, anak akan merasa bahagia dalam hal apapun. Untuk itu, mari kita berikan waktu kebebasan kepada anak untuk bermain, agar ketika anak memasuki jenjang sekolah dasar, anak akan merasa puas untuk hal bermainnya, tidak lagi menjadi kekanak-kanakan. Karena ketika anak sudah memasuki jenjang sekolah dasar, anak sudah siap belajar, menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru sekolah dasarnya. Don't wanna overthink.
You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, Selesai. Terima kasih Akang. Nah, itu tadi contoh-contoh kegiatan permainan bagi anak usia dini. Teman-teman dapat mengkolaborasikan atau memodifikasi permainan tersebut dengan hal apapun, asalkan permainan itu aman, nyaman, dan bermanfaat bagi perkembangan anak. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman, bunda dan janda di seluruh Indonesia, dan dapat diaplikasikan di sekolah masing-masing. Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa.